Selamat malam adik-adik. Selamat malam, Kak. Nah, dari ini kakak mau memberikan bimbingan, yaitu bimbingan karir. Sebelumnya, perkenalkan, kakak namanya Octavian Budi Suryanto, biasanya dipanggil Vian. Nah, kakak ini dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, sebelumnya adik-adik sudah tahu belum apa itu cita-cita? Ada yang sudah tahu? Apa itu cita-cita? Coba. Cita-cita tentara. Aku Nah, tentara. jadi sebelumnya masuk kakak punya ini nih, punya kartu nih. Punya kartu. Nih, ini gambar apa? Polisi. Nah, terus ini gambar. Pilot. Ada yang cita-citanya jadi pilot? Nggak ada. Ada yang ini? Ada yang jadi polisi? Nggak ada. Terus ini gambar apa? Aku Tentara. Siapa yang jadi tentara? Aku. Apa? Oh, banyak ya. Tentara. Ada yang mau jadi guru? Guru? Nggak ada. Ini gambar? Ada yang tahu? Ini gambar hakim. Ada yang tahu? Ada yang mau jadi hakim? Nggak ada. Nih, ini gambar apa? Ini arsitek. Arsitek. Pada belum tahu ya apa itu arsitek? Ya, nanti kita bahas ya. Terus, ya selanjutnya ada gambar ini apa nih? Koki. Nih, ada yang mau jadi koki? Nggak ada. Yang terakhir ya, ini apa? Dokter. Jadi cita-cita itu merupakan suatu keinginan atau suatu impian yang senantiasa melekat pada hati dan pikiran. Jadi cita-cita itu adalah keinginan yang ingin kita capai di masa depan nanti. Misalnya seperti tadi ada yang mau jadi tentara, coba angkat tangan siapa tadi? Nah, itu berarti impiannya untuk besok masa depan itu akan menjadi seorang tentara. Nah, sebelumnya sikap yang harus dimiliki untuk memiliki cita-cita yang diimpikan, yang pertama yaitu ada apa? Percaya diri. Ada yang tahu apa itu percaya diri? Ada yang tahu? Nggak ada? Jadi percaya diri itu adalah kemampuan dalam meyakinkan diri. Jadi kalau kita memiliki impian, memiliki suatu cita-cita, itu kita harus percaya diri. Artinya apa? Kita harus percaya bahwa kita mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang tentara, untuk menjadi seorang polisi, untuk menjadi seorang koki, pilot, dan seterusnya. Nah, tadi anak banyak nih yang jadi tentara. Pada percaya diri nggak kalau kemampuan dirinya itu bisa jadi tentara besok? Pada percaya diri ya. Yang kedua yaitu ada teguh pendirian. Nah, teguh pendirian itu maksudnya harus konsisten. Kalau kita besoknya mau jadi tentara, mau jadi polisi, kita dari awal sampai besok akhir ya jadi polisi. Keinginannya nggak pindah-pindah nih, misalnya hari ini jadi guru, besoknya jadi tentara, besoknya lagi jadi koki, jadi arsitek. Itu enggak konsisten, artinya berubah-ubah. Jadi kita harus fokus pada satu tujuan. Kita mau jadi tentara ya kita harus jadi tentara. Kemudian yang terakhir itu ada sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita. Nah, adik sekalian ini pada punya cita-cita semua ya. Nah, bersungguh-sungguh enggak? Sungguh-sungguh. Nah, jadi kita harus bersungguh-sungguh, karena kalau enggak bersungguh-sungguh kita ini tidak akan tercapai cita-citanya. Nah, nanti ya yang guru tadi. Guru. Nih, coba dipegang nih. Guru nanti dilihat ke adik-adiknya ya. Nih, guru. Ini nggak ada yang mau jadi guru nih. Nah, guru itu bertugas untuk
mengajarkan ilmu, mendidik peserta didik, dan mendampingi peserta didik di sekolah. Nah, tempat kerjanya di mana kalau guru? Sekolah. Di sekolah. Terus di mana lagi? Di tempat les. Nah, untuk besok kalau adik-adik semua ini mau jadi guru, Tempat latihan. itu ya di tempat latihan itu bisa ya bekerja di situ. Terus besok ambil jurusan, kalau berkuliah ambil jurusan yaitu bisa ke Fakultas Ilmu Pendidikan. Di situ adik-adik semua akan diajarkan, dibimbing untuk menjadi guru. Nah, selanjutnya ada dokter. Nah, mari kita cari ini yang mana yang dokter. Coba adik semua. Yang mana? Ini coba pegang. Nah, dokter. Dokter bertugas untuk apa? Tahu nggak? Memeriksa. Ya, memeriksa. Terus dokter itu tidak hanya bertugas untuk memeriksa, tapi untuk melayani orang sakit, memberikan resep obat juga. Membantu orang sakit. Ya, membantu orang sakit. Nah, tempat bekerjanya di mana? Rumah sakit. Rumah sakit. Ya, atau juga bisa ke di puskesmas. Tahu puskesmas ya? Ya, betul. Nah, kalau mau jadi dokter itu besok bisa ambil bidang studi kedokteran. Nah, di bidang studi kedokteran itu adik-adik bisa dibimbing untuk gimana menjadi seorang dokter yang baik. Nah, yang selanjutnya ada apa? Polisi. Coba cari mana yang polisi. Ya, coba diambil. Polisi ya. Tahu tugasnya polisi untuk apa? Menangkap penjahat. Menangkap penjahat. Ya, terus ada yang tahu lagi? Menilang. Menilang. Ya, itu bisa itu. Ya, nah, tugas polisi itu tidak hanya itu, tapi ada banyak juga, yaitu yang utama yaitu mengayomi masyarakat, menjaga keamanan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Betul tadi yang dikatakan adik-adik itu, menangkap penjahat, menilang. Nah, itu karena apa? Menjaga keamanan masyarakat, Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan ya. Terus tempat bekerjanya di mana biasanya? Kantor polisi. Di kantor polisi. Besok kalau adik semua ini mau jadi polisi, itu bisa masuk di akademik kepolisian. Nah, di sana akan dibimbing untuk jadi polisi. Yang selanjutnya ada apa? Tentara. Tentara. Coba dicari mana yang tentara. Ya, coba. Sebentar ya. Jadi ada ini tentara ini bertugas di mana? Tujuannya bertugas untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman-ancaman negara luar. Ya, diperhatikan ya. Jadi tentara itu tuh melindungi melindungi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tempat bekerjanya di mana? Ada yang tahu? Tentara ada tempat bekerjanya di tempat kemiliteran. Nah, di sana itu tentara ini akan bertugas, akan berlatih juga tiap hari untuk melindungi rakyat Indonesia. Dan kalau besok kalau ada ini mau masuk ke tentara, tadi kan banyak nih yang mau masuk ke tentara. Nah, itu bisa masuk ke akademik militer. Nah, di sana adik-adik ini akan dilatih untuk jadi seorang tentara yang bijaksana, yang dapat melindungi rakyat Indonesia. Nah, kemudian ada apa ini? Ada apa? Ada pilot. Coba dicari mana yang pilot. Ya, itu diambil. Jadi pilot ini tugasnya apa? Ada yang tahu? Ya, mengendarai pesawat. Ya, jadi benar ya, pilot itu bertugas untuk menerbangkan pesawat. Helikopter. Helikopter juga ada, helikopter bisa. Tempat bekerjanya di mana? Di bandara.
Jadi teman-teman kerjanya itu dibagikan. Nah, untuk besok kalau ada semua yang jadi pilot itu bisa masuk ke studi ilmu penerbangan. Di sana dari akan belajar. Kemudian ada apa ini? Arsitek. Arsitek. Ya, benar. Arsitek, ada yang tahu arsitek itu apa? Ayo diperhatikan dulu. Arsitek itu bertugas untuk mendesain suatu bangunan. Coba nih dipilih di antara ketiga ini yang mana arsitek? Ya, arsitek. Tugasnya untuk apa tadi? Mendesain suatu bangunan. Jadi kalau kita membangun rumah, membangun gedung, sekolah, rumah sakit, jalan, ya jalan juga, jalan tol juga arsitek yang mendesain itu biar bangunannya itu terlihat bagus. Kemudian tempat bekerjanya ada yang tahu arsitek di mana? Di mana? Ya, di teras itu termasuk bikin bangunan ya. Jadi tempat bekerjanya itu ada di Dinas Tata Kota. Kemudian ada di Perencanaan Pembangunan Daerah dan juga instansi swasta lainnya. Nah, arsitek ini biasanya bekerjanya di situ dan juga di bidang dan juga di tempat bekerja lainnya. Kalau ada semua yang jadi arsitek, besok bisa masuk ke studi ilmu arsitektur. Nah, bisa kalau mau jadi arsitek bisa masuk ke situ ya. Kemudian selanjutnya ada apa ini? Hakim. Nih yang mana? Jangan terbuka. Udah ya. Tenang. Ya, hakim ya. Tahu nggak tugasnya hakim itu apa? Nggak tahu nih, nggak tahu. Nah, tugas hakim itu untuk menentukan peninjauan kembali terhadap kasus yang terjadi. Jadi kalau ada suatu permasalahan yang bisa ditengahi oleh hakim, itu hakim bertugas di situ. Nah, tempat bekerjanya ada yang tahu, ada di semua? Ada tahu nggak hakim itu di mana? Ayo diperhatikan dulu. Kerjanya hakim itu ada di pengadilan. Nah, kalau besok ada dari semua ini pengen jadi hakim, itu bisa masuk ke studi ilmu hukum. Nah, yang selanjutnya ada gambar apa? Koki. Koki tahu tugasnya apa? Masak. Ya, bisa. Masak ikan. Masak daging, ya benar. Tapi ada ikan koki. Ada, itu berarti ikannya namanya ikan koki, tapi nggak bisa masak ya, cuma namanya. Kalau dimasak bisa nggak? Oh, kalau dimasak nggak enak dong, itu kan ikan hias. Nah, jadi koki ini bertugas selain memasak, itu dia juga menciptakan menu makanan yang unik. Jadi koki ini juga bertugas untuk menciptakan menu makanan yang tidak biasa, yang belum dijual. Itu dia harus menciptakan inovasi makanan. Nah, ada yang tahu tempat kerjanya di mana? Ada? Kamu tahu nggak? Nih, tahu nggak? Di restoran, iya pintar. Di rumah makan, ya. Di kopi itu tempat bekerjanya di restoran, tempat makan, ya di dapur benar. Jadi kalau adik-adik semua pengen jadi koki, itu adik-adik bisa masuk ke studi tata boga. Jadi di studi tata boga itu adik-adik akan dibimbing gimana cara masak yang bagus, cara masak yang baik agar menciptakan cita rasa yang lezat. Nah, setelah itu adik-adik semua ini udah punya gambaran ya, besok ada yang mau jadi tentara. Siapa tadi yang jadi tentara? Kamu jadi apa? Dokter. Oh, bagus itu cita-citanya. Yang ini menjadi apa? Masinis. Oh, mana ya?
Yang menjalani kereta ya? Oh iya, bagus itu. Nah, adik-adik semua ini kan sudah punya cita-cita ya. Kalau sudah punya cita-cita, adik-adik udah merencanakan belum untuk besok-besoknya kalau cita-citanya tercapai? Nah, kalau sudah itu bagus karena kalau kita mau mencapai cita-cita, kita harus ada rencana pencapaian cita-cita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersiapkan rencana kedepannya agar lebih matang. Jadi adik-adik semua ini perlu merencanakannya dengan baik dari sekarang. Oke. Baik. Jadi ini ya sedikit bimbingan dari kakak terkait bimbingan karir, cita-cita pada adik-adik sekalian. Ya. Coba, jadi terima kasih adik-adik semua sudah memperhatikan bimbingan dari kakak. Kita udah ya, kita akhiri ya di sini ya. Selamat malam adik-adik.